1. Menuntut ilmu adalah kewajiban dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu adalah ayat tentang ilmu, yakni Iqra, bacalah. Membaca adalah bagian menuntut ilmu, baca, tulis, hafal, faham. 2. Menuntut ilmu dapat mengangkat derajat. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang menuntut ilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang percaya di antaramu dan orang-orang yang ilmunya diberikan beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Qs. Al-Mujadalah 11. 3. Ilmu adalah bekal. Perkataan sang imam tentang bekal. Modal menuntut ilmu harus dimiliki betul oleh para penuntut ilmu, karena ilmu itu bagaikan cahaya. Seumpama cahaya lampu yang menyinari ruangan, bahkan sampai sebesar cahaya matahari yang menyinari seluruh alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sebuah testimoni oleh perwakilan penerima bidik misi. Kita sambut Saudari Biru Kodriah, mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Ani Yudhoyono, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, para Menteri dan Wakil Menteri beserta jajarannya, Bapak Rektor, pimpinan Universitas Tinggi, dan semua teman-temanku seperjuangan mahasiswa bidik misi Indonesia yang saya banggakan. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini mewakili teman-teman semua. Saya Biru Kodriah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang saat ini masih di situ di Universitas Gadjah Mada untuk menyelesaikan program profesi. Selanjutnya, di sini saya seorang yang berasal dari keluarga buruh, tidak pernah menyangka bisa dapat berdiri di sini. Ayah saya dan ibu saya adalah seorang buruh tani, bukan lagi petani, tetapi buruh tani yang mungkin setiap kali menanam hanya mendapatkan upah 5.000 sampai 10.000. Tetapi sebuah kekuatan. Saat ini ayah saya sudah berusia 68 tahun, ibu saya 50 tahun, dan saya menjadi anak pertama di keluarga tersebut. Sehingga suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya, Bapak, Ibu, saya pengen kuliah seperti teman saya yang lain. Dan tidak ada jawaban dari Bapak Ibu saya seperti yang diceritakan oleh Bapak Muhammad Nuh tadi. Satu jawaban, hanya tetesan air mata. Kemudian paginya saya melihat ayah saya naik sepeda ke Klaten, kemana-mana, untuk mencarikan saya beasiswa agar saya bisa kuliah. Saya tidak bisa berucap apa-apa saat itu, karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu saat itu, saya hanya berusaha menjadi siswa terbaik di sekolah saya saat itu. Dan alhamdulillah, sebuah program yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya, alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa saya untuk menjadi seseorang yang berstatus sebagai mahasiswa. Bagi saya berstatus sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah besar, sehingga mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, menjadi mahasiswa berprestasi terinspiratif tingkat nasional, bahkan duta keperawatan Indonesia. Semua itu tak lain dan tak bukan berasal dari bidik misi. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini,
yang sebenarnya telah saya tuliskan dalam catatan saya yang saya tempel di tembok kamar saya 2 tahun lalu. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia ya, yang telah mendukung kami untuk melanjutkan mimpi-mimpi kami, melanjutkan mimpi kami untuk menjadi bagian pembangun negeri ini. Kami akan menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang berintelektual cerdas, dan mahasiswa yang mau bekerja keras, mahasiswa yang siap menjadi generasi emas. Dari sinilah saya dan teman-teman saya semua dapat terus mengukir mimpi-mimpi kami yang dulu hanya berupa tulisan di kamar-kamar kami, yang mungkin orang melihatnya saja tertawa melihat mimpi kami. Mana mungkin kau anak seorang buruh bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang sarjana. Itu sangat tidak mungkin, tetapi Allah menjawabnya mungkin melalui program Bidik Misi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, anak sopir angkot asal kota Bandung, Jawa Barat lolos menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan yang menyandang predikat terbaik dan meraih penghargaan Adi Makayasa. Gang sempit di Jalan Emong, Kelurahan Burangrang, Kota Bandung menjadi saksi bisu kisah perjuangan seorang anak muda untuk meraih asa. Perjuangan Bribda Andi menjadi anggota Korps Bayangkara yang menjadi cita-citanya di tengah keterbatasan keluarga. Sang ayah, Udin Sudrajat, menjadi salah satu sosok penting di balik kesuksesan putra ke-8 dari 8 bersaudara ini. Sehari-hari Udin bekerja keras sebagai sopir angkutan demi masa depan sang putra. Kerja kerasnya pun terbayar saat anaknya lolos seleksi menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan predikat terbaik hingga meraih penghargaan Adi Makayasa. Pak, nanti kalau udah tua, udah gede, udah keluar sekolah pengen jadi polisi, Pak, katanya gitu. Kata Bapak teh, ya kan dari polisi teh harus didukung, atau dia uang dari mana buat makan juga susah, kata Bapak teh. Apalagi dulu kan Bapak waktu itu teh masih jadi supir angkot. Mungkin yang tinggi karena saya pengen mengangkat derajat keluarga saya dan mengubah perekonomian di keluarga saya. Saya ingin jadi polisi kayak gitu. Setelah resmi mengenakan lencana dan pangkat Bribda, Andi Sonjaya bertekad untuk segera menjadi perwira. Tak hanya ingin mengangkat derajat keluarga, niat Andi pun tak kalah mulia, yakni memperbaiki nama Polri di mata masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang anak tukang becak berhasil menyelesaikan pendidikan strata satunya dengan predikat terbaik, mengungguli rekan satu angkatannya yang tergolong memiliki
keadaan finansial lebih darinya. Tanpa lelah, Mugiono mengayuh becak miliknya untuk mengantarkan sang anak Raini ke mimbar wisuda Gedung Auditorium Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Raini yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa ekonomi Universitas Negeri Semarang resmi menyandang predikat sarjana ekonomi. Tak tanggung-tanggung, putri kedua pasangan Mugiono dan Sujamah, warga Kendal, Jawa Tengah ini berhasil mendapatkan predikat mahasiswa dengan lulusan terbaik dengan IPK tertinggi yaitu 3,96. Dara kelahiran Kendal 13 Januari 1993 ini berhasil menyelesaikan studinya selama kurang lebih 4 tahun. Tak ayal dengan berhasilnya Raini lulus di jenjang perguruan tinggi membuat haru orang tua, khususnya sang ayah Mugiono. Selain memberikan rasa syukur terhadap segala bantuan, khususnya peran pemerintah, pria berusia 55 tahun ini berharap Raini dapat menjadi orang berguna serta mampu menerapkan ilmu yang dimilikinya untuk membantu orang lain. Orang miskin itu kok ya, dan memikirkan bahwa orang miskin bisa melanjutkan sekolah, itu saya sangat salut sekali, sangat bangga Bu. Itu saya itu, apalagi anak saya banyak ini ya juga bidik misi itu anak yang tidak mampu, ada yang orang yatim, apalagi itu kan sangat kasihan. Tapi nyatanya juga IP-nya banyak baik-baik. Gitu. Anak saya juga baik. Saya sangat senang sekali itu. Setelah menyandang gelar sarjana, Raini rencananya akan mengabdi kepada negara, khususnya dalam upaya pemberantasan buta aksara yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Dengan niat dan tekad yang kuat, Raini memberikan pesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah menjadi penghalang bagi setiap warga negara untuk mengenyam dan menyelesaikan pendidikan. Pria yang berprofesi sebagai tukang pecah batu tersebut seakan masih tak percaya anaknya kini memiliki pangkat di lembaga kepolisian. Bagaimana tidak? Di tengah keterbatasan ekonomi, anaknya akhirnya membuktikan bisa lulus sekolah Bintara Muda. Tangis haru dan bangga semakin pecah ketika Bribda Asrul tiba-tiba bersungkur untuk mencium kaki sang ayah. Syamsuar patut berbangga. Anak tukang pecah batu tersebut akhirnya berhasil mengangkat derajat orang tuanya. Asrul resmi dilantik menjadi brigadir muda setelah sekitar 7 bulan menjalani pendidikan di SPN Batua. Sambil terisak di samping Kepala SPN Batua Kombes Pol Fajarudin, Syamsuar mengaku tidak diminta membayar biaya pendidikan anaknya selama di sekolah polisi.